selamat pagi teman-teman. Nah, ketemu lagi sama saya di mata kuliah Application for Bookkeeping. Nah, kali ini kita akan bahas kasus yang kedua. Yaitu tentang bukti transaksi. Nah, bukti transaksi di modul kita di buku kita tentang Application for Bookkeeping yang sudah dibagikan ya di e-book kita. Itu ada di halaman 2. Di halaman 2 bukti transaksi. Nah, bukti transaksi atau teman-teman misalnya beli snack gitu ya, beli jajan di minimarket, di mana gitu ya. Terus dapat struk. Nah, struk itu disimpan sebagai bukti transaksi bahwa misalnya dapat uang saku ya ke ibu bahwa aku udah jajan nih bu, tak pakai uangnya sekian buat beli ini misalnya gitu. Nah, jadi ibunya percaya, oh iya anakku memang ngeluarin uang buat beli jajan kok, dan ini pun lebih banyak buat beli peralatan sekolahnya gitu ya. Nah, bukti transaksi ini sebagai dasar nanti dalam pembuatan jurnal sampai ke dalam penyajian laporan keuangan. Jadi bukti transaksinya jangan sampai hilang. Nah, kalau kita mau buat jurnal, itu dasar awalnya adalah adanya transaksi dan bukti transaksi. Ada transaksi aja tidak ada buktinya, kita kalau mau jurnal pasti akan ditanya buktinya mana. Nah, jadi usahakan selalu ada bukti. Ada bukti tapi ternyata fiktif, transaksi itu nggak pernah ada, berarti itu pun juga terjadi kecurangan gitu ya, itu nggak boleh. Nah, bukti kas di sini ada format bukti kas masuk, ada kas masuk, kas keluar gitu ya. Nah, ini adalah contohnya untuk kas masuk, tapi bisa jadi ya teman-teman formatnya itu berbeda. Kalau teman-teman beli secara hard gitu, bisa aja loh teman-teman itu buat kas formatnya itu beda gitu, tapi poinnya ada. Poinnya apa? Itu dokumen nomor berapa, dari misalnya saya beli sesekali, teman-teman coba amatin ya, kalau beli jajan atau beli snack di minimarket itu ada nomor struknya enggak gitu ya, nomor berapa, transaksi ke berapa gitu ya. Misalnya narik di bank nih, ini adalah slip ya, struk nomor berapa gitu ya, struk nomor berapa yang keluar dari ATM tersebut misalnya. Nah, ini ada transaksi misalnya kalau kita kas masuk ya, kas masuk dari mana, dapat uang dari mana, oh dari KAP Madani, alamatnya di mana, nomornya nomor berapa, tanggal kapan, terus diterima oleh siapa, nominalnya berapa, itu harus ada. Jadi ada beberapa poin yang wajib ada dalam pembuatan kas masuk, ataupun di sini kas keluar. Terus ada lagi kwitansi, ada nota, terus di sini ada cek juga. Nah, itu ada beberapa poin yang memang harus ada gitu ya. Namun formatnya bisa jadi berbeda. Kayak nota itu kan formatnya bisa beda-beda ya, bisa quantity yang sebelah sini, jumlah sebelah sini, terus nama barang sebelah sini gitu kan. Bisa aja seperti itu. Nah, kita langsung ke contohnya, ke contoh bukti transaksi, contoh kasus bukti transaksi. Di halaman, teman-teman bisa buka di halaman 25 e-book Application for Bookkeeping, di halaman 25 tentang bukti transaksi ya. Di sini contohnya si Kumala. Dia seorang akuntan, terus dia itu punya beberapa transaksi di bulan Februari 2022. Transaksi pertama di tanggal 1, Kumala itu menyetorkan dana ke bank sebagai setoran modal awal. Kumala menyetorkan dana ke bank sebagai setoran modal awal. Berarti di sini kan ada kas masuk ya, kas masuk untuk KAP Jaya. Berarti dikasih keterangan di sini, boleh dianalisa dulu satu-satu teman-teman. Oh, ini kas masuk. Terus pemilik menyewa satu ruko di daerah perkantoran untuk digunakan sebagai tempat usaha secara tunai. Pemilik menyewa terus membayar secara tunai. Berarti tadi kalau misalnya saya sewa laptop terus saya bayar secara tunai, berarti kas kayak saya kan berkurang. Berarti uang kas saya tak keluarin, berarti kas keluar buat bayar gitu kan. Nah, contoh nih dari dua ini kita akan buat bukti transaksinya.
di Excel. Nah, bukti transaksi untuk kas masuk. Contoh ya. Nah, KAP Madani. Ini yang KAP Madani lagi ya. Si Kumala. Kita ganti si Kumala, teman-teman. Si Kumala. Di sini Kumala itu adalah KAP Jaya Agung. Dia store uang kas masuk. Kas masuk dari pemilik loh. Kan Kumala itu bukan ini Bu. Kumala itu bukan si KAP, bukan perusahaan, bukan apa, tapi dia itu adalah pemilik gitu ya. Dari pemilik. Berarti ada kas masuk, biasanya tuh ada kalau store ke bank ya, berarti akan ada bukti storan. Nah, kita bisa isi bukti storannya, kas masuknya dari si Kumala. Terus contohnya ini ada kas keluar. Contoh ya, si Kumala tuh misalnya perusahaan gitu. Berarti ini di sini ada penerimaan kas. Kumala CV Kumala misalnya. Ya, CV Kumala. Ya, semisal nih. Kalau teman-teman, tapi kalau misalnya dari bank ya, semisal kalau dari bank berarti ada bukti setoran kas kayak gitu loh. Nah, di situ kan ada nama dan lain-lain gitu. Terus atau pemilik lah, pemilik dalam kurung Kumala. Kita isi. Bukti kas masuk, dokumen nomor berapa? Dokumen nomor 1. Terus nomornya berapa? Nomor di sini tadi BKM 21-01. Kita taruh bukti nomornya BKM, bukti kas masuk ya BKM. Bukti kas masuk BKK, nanti bukti kas keluar. Terus tanggal berapa? 1 Februari. 1 Februari. Nah, tanggalnya kapan? Nah, ini tanggal transaksi gitu ya. Bisa jadi ini tanggal transaksi, terus ini tanggal kalau misalnya pakai cek, kalau misalnya nggak pakai cek, ceknya di strip, uang tunainya yang ditandain. Nah, kalau misalnya tanggal cek berarti ceknya itu dari tanggal berapa, dicairkannya kapan. Bisa jadi ini tanggal cair, di sini tanggal ceknya. Nah, karena ini pakai uang tunai berarti tanggal cek kita kosongin strip. Diterima dari siapa? Dari Kumala, pemilik. Kumala dalam kurung pemilik. Kumala. Jumlahnya berapa? Jumlahnya tadi adalah 250 juta. 250 juta. 50 juta rupiah. Nah, sorry kebalik ya. Di sini yang nominalnya. Oke, di sini 250 juta. Oke, 250 juta ya. Terus sebagai setoran awal modal. Nah, teman-teman bisa juga misalnya, Bu, saya nggak pemilik, berdasarkan contoh itu kan bisa diisi KAP Agung Jaya. Karena KAP Agung Jaya kan pemiliknya si Kumala. Boleh ya. Boleh juga. KAP Agung Jaya. Nah, terus diketahui oleh siapa? Karena di soal kan nggak ada keterangan diketahui oleh siapa. Jadi teman-teman bisa tulis di sini sesuai nama yang kalian harapin. Misalnya kalian mau, misalnya namanya Arif, terus Farida, terus nama mahasiswa, misalnya gitu boleh ya. Boleh seperti itu dicoba gitu. Terus kita coba yang kasus kedua. Semisal pemilik itu menyewa ruko. Nah, menyewa ruko secara tunai berarti kan kas keluar. Kas keluarnya kepada siapa nih? Nah, di sini nggak ada keterangannya siapa ya, nggak ada keterangannya siapa. KAP Agung Jaya, tadi Agung Jaya ya. Terus alamatnya di mana? Alamatnya ada di Jalan Sri Kandi. Jalan Sri Kandi. Oke, pokoknya Jalan Sri Kandi ya. Sri Kandi. Terus kas keluar BKK ya, kodenya di sini BKK 2101, nomor transaksi nomor 2, nomor transaksi ini BKK, nomor transaksi nomor 2, tanggalnya tadi adalah tanggal 22 Februari 2022 dalam bentuk tunai, berarti uang tunainya tidak dicoret ya. Uang tunai. Nah,
uang tunai, atau di sini langsung diganti uang tunai. Nah, ceknya nggak ada karena tadi bayarnya nggak pakai cek, di strip. Di strip ya. Diterima dari mana? Diterima karena di sini nggak ada keterangan, bisa aja dikasih nama sendiri, misalnya penyewa penyewa, bukan penyewa ya, memberi sewa misalnya dikasih nama Sandra gitu ya, nggak apa-apa kalau memang di soalnya kan ini nggak ada keterangannya. Jadi teman-teman bisa dilengkapi siapa namanya, nominalnya berapa, ditulis dalam bentuk huruf, terus untuk keterangannya apa, pembayaran sewa diketahui oleh siapa. Boleh dibuat ketika teman-teman boleh dipraktekkan langsung ketika teman-teman nanti misalnya udah mulai belajar tentang bukti transaksi. Jadi sudah dikasih e-booknya, sudah dikasih lembar kerjanya dalam bentuk Excel. Gitu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang jurnal akuntansi atau jurnal transaksi, jurnal umum. Gitu ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.